Filosofi teras bab 3. Hidup selaras dengan alam. Saat menulis buku ini, anak saya masih berusia 21 bulan. Jika memungkinkan, saya senang menyempatkan diri berjalan-jalan dengannya di kompleks perumahan saat pagi atau sore hari. Saya senang mengamati bagaimana dia berkembang dari bayi dan tidak bisa apa-apa sehingga sekarang sudah mulai berjalan dan mencoba berlari. Ada yang lucu dari caranya berlari yang belum sempurna. Tangannya masih lurus menggantung dan belum berayun layaknya cara berlari orang lain. Dalam proses pertumbuhannya, kelak dia akan mengerti bagaimana cara berlari yang seharusnya. Sampai ia mengerti cara berlari yang seharusnya, ia selalu tampak kurang seimbang dan sepertinya bisa tersandung kapan saja. Suatu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam, in accordance with nature. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras dalam alam dan stoicisme tidak sesempit itu. Memelihara harmoni dengan lingkungan hidup seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka, walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam stoicisme, alam atau nature itu dengan huruf pertama kapital di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencakup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Dalam konteks nature dari manusia, stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang. Hal tersebut adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan, life or features. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Dikaitkan dengan konsep arte di bab sebelumnya, maka manusia yang hidup dalam arte, virtu, kebajikan adalah ia yang sebaik-baiknya menggunakan nalar dan rasio, karena itulah esensi nature mendasar dari menjadi manusia. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus memperdebatkan asal mulanya. Mereka orang religius akan memandang nalar atau rasio sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegang pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribuan tahun, hasil kerja, dan interaksi berbagai bagian otak yang rumit. It doesn't not matter where it come from. Stoicisme lebih menekankan bahwa rasionalitas adalah fitur unik dari manusia. Ya. Walaupun ilmu psikiatri dan saraf modern mengerti bahwa fungsi nalar bisa menjadi rusak atau terganggu karena gangguan otak atau penggunaan narkoba. Tetapi untuk pembahasan ini kita mengasumsikan fungsi nalar yang sehat pada kebanyakan orang. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah, apaan istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Mungkin pemahaman lama bagi kita semua, tapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalisasi. Argumennya kurang lebih seperti berikut. 1. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. Alam yang memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur yang unik untuk membedakannya dengan binatang. Hidup selaras dengan alam atau manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis ini tidak berbeda dengan binatang. Kita tidak menggunakan nalar.
Selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita telah tidak selaras dengan alam. Bayangkan, seekor singa yang bersifat dasarnya adalah tinggal di savana luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurung sempit di kebun, gitu ya. Singa ini akan hidup tidak selaras dengan alam. Ini rasanya sulit. Mereka tidak merasa bahagia walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, dan kepala dingin, walaupun hanya sesaat. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata berbagai penghuni kebun binatang, padahal kita tidak berkantor di kebun binatang. Kita sedang berkendara di jalan ya. Kemudian kendaraan kita disalip orang, serta kita emosi dan marah, bahkan sampai mengejar perabot dan membalas dendam. Padahal kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Tapi kekejar juga sih kalau lagi macet. Kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. Kita membaca sebuah postingan proaktif di media sosial dan kemudian langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen dan segera memforwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio yang hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tidak akan membawakan hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang dielus panci dengan kecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksud dalam stoicisme, agar kita hidup selaras dengan alam. Yaitu, sebisa mungkin di setiap situasi hidup, kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang, dan akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan, dan dalam beberapa kasus benjol di kepala orang lain. Makhluk sosial. Selain memiliki nalar, stoicisme percaya bahwa sifat alami nature manusia adalah social creatures, makhluk sosial. Artinya, kita hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Maaf. Jika ini digabungkan dengan prinsip-prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi stoa seharusnya hidup selaras, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lain dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma jika kita aktif secara sosial tetapi tidak menggunakan nalar atau bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti amarah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang yang menjengkelkan. Para filsuf Stoa menyadari sepenuhnya hal itu. Dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya berpraktisi stoicisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai, bahkan di antara orang-orang yang kita anggap menyebalkan sekalipun. Subbab keterkaitan segala sesuatu dalam hidup. Hidup selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan, interconnectedness di kehidupan ini. Stoicisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di alam kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian yang ada di hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Jadi, jika suatu hari kita mengajak kucing di jalan, umumnya tidak sengaja dan tidak pernah kenal orang yang sengaja menginjak kucing, maka ini bukanlah sebuah peristiwa acak atau random, tapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing ini di situ karena memang sudah kebelet, dan pada saat itu titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat.
Kemudian kita pas sedang melewati jalan tersebut dan sibuk stalking media sosial, mantan sampai tidak memperhatikan jalan dan jrek terinjak kucing itu oleh kita. Gitu ya. Nah, tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal yang terhindar karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah stoicisme tidak mengharuskan adanya dewi-dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagai filsufus Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan. Sementara sebagian lainnya sekedar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum alam. Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada untuk bisa menjadikan stoicisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait ke jaringan semesta ini, dan semua peristiwa di dalam hidup ini menaati hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal the butterfly effect, efek kupu-kupu dalam Chow's Theory yang mengingatkan saya kepada interconnectedness di stoicisme. Singkatnya, efek kupu-kupu berkata kepekaan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di Cina beberapa waktu kemudian. Waduh, lebay amat. Masa iya efek kupu-kupu ini sering terjadi di ilustrasi dan menjelaskan Chow's Theory. Menurut sains ya, di dalam sebuah sistem non-linear seperti cuaca, perubahan kecil saja seperti kepakan sayap kupu-kupu di waktu yang tepat gitu ya, dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar, seperti topan badai di tempat lain yang jauh. Menurut saya, seorang sains modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lalu. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin kita akan menemukan hal-hal signifikan di kehidupan kita. Sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Maka, jika dirunut, kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa yang sangat panjang, yaitu gabungan banyak peristiwa dan keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita dan juga orang-orang yang tidak kenal kita. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, dari tempat kita akhirnya bersekolah, kuliah, atau bekerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta. Semua peristiwa ini sungguh tidak bersendiri atau isolated, tapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa terkait dan yang mengikuti aturan alam. Gitu ya. Nah, karena keterkaitan termasuk dalam sebuah peristiwa di kehidupan adalah alam atau nature, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, stoicisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Melanjutkan contoh sebelumnya, marah-marah karena sepatu Jordan terbaru kita menginjak kucing adalah melawan alam dan sebuah kesia-siaan. Begitu juga dengan menyesali kondisi kita dilahirkan, entah itu kondisi keluarga, negara kita lahir, kondisi kesehatan kita saat lahir, dan lain-lain. Semuanya sudah terjadi mengikuti keteraturan alam. Jadi, untuk apa disesali, untuk apa ditangisi, dan disumpah serapahi gitu ya. Semua hal yang telah terjadi di masa lalu dan baru akan terjadi di detik ini, termasuk sekarang saat kamu sedang membaca buku ini, termasuk mengikuti aturan alam ini. For fun, coba dirunut peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kamu detik ini sedang membaca buku ini. Apakah artinya filosofi ini mengajarkan pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak.
Di bab berikut kita akan membahas mengapa penerimaan stoicisme akan peristiwa hidup sama sekali tidak sama dengan kepasrahan total. Intisari bab 3. Yang pertama, manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Kedua, keluar dari keselarasan dengan alam dan pangkal ketidakbahagiaan. Ketiga, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Keempat, filosofi teras terpercaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait, interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kelima, melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Terima kasih.